Fitriani, mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang dari kelas B angkatan 2020, Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humanuria. Baik teman-teman, kali ini saya akan memaparkan kembali dari acara kuliah tamu yang bertemakan tantangan media massa di masa pandemi COVID-19 dalam sudut pandang sosiologi komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Winin Maulidia Savana, SPD, MSI. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tantangan media massa, sebaiknya kita mengetahui arti dari media massa atau pers. Istilah pers merupakan terjemahan dari bahasa Inggris atau pers. Di Indonesia pengertian pers identik dengan media massa dan lebih banyak dikaitkan dengan jurnalistik atau wartawan. Definisi pers atau media massa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan suara, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers berarti yang pertama, alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar. Yang kedua, alat untuk menjepit dan memadatkan. Yang ketiga, surat kabar dan majalah yang berisikan berita. Yang keempat adalah orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Tetapi pada era COVID seperti ini, fungsi pers lebih banyak, yaitu pada bidang sebagai media informasi dan kontrol sosial. Selanjutnya adalah media massa tradisional. Media massa tradisional merupakan media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional, media massa digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada surat kabar, majalah, radio, televisi, film layar lebar, dan jenis media lainnya. Ciri-cirinya yang pertama ada informasi dari lingkungan diseleksi terlebih dahulu dan diterjemahkan dan didistribusikan. Artinya sebelum berita ini tersebar atau diberitakan, berita tersebut akan disaring terlebih dahulu. Yang kedua, media massa menjadi perantara dan mengirimkan informasinya melalui saluran tertentu. Contohnya media online melalui website, media cetak melalui koran. Yang ketiga, penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima. Yang terakhir adalah interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. Selanjutnya, dalam pencegahan COVID-19, peran media massa di masa pandemi ini sangat penting, yaitu yang pertama, memberikan kabar terkini terkait COVID-19, menganjurkan penerapan protokol kesehatan, serta pencegahan COVID-19. Dan yang terakhir adalah menangkal persebaran hoax, yaitu peran media massa yang pertama adalah memberikan kabar terkini terkait kabar COVID-19. Penting bagi media massa untuk memberitahukan kebenaran terkait kondisi COVID-19 yang dialami di Indonesia. Hal ini terkait hasil penelitian terkini terkait COVID-19 serta jumlah data nyata penderita infeksi ini. Permasalahan yang muncul adalah berupa simpang siurnya data penderita COVID-19 yang dikeluarkan sebagai contoh adalah di Kota Malang. Peran media massa yang kedua yaitu penerapan protokol kesehatan
pada fungsi informasi dan pendidikan. Penting bagi media massa untuk memberikan contoh dan informasi penerapan protokol kesehatan yang tepat serta perlunya hal itu dilakukan. Hal ini juga perlu disertai dengan ajakan penerapan pola hidup sehat, terutama pada orang-orang yang menderita dengan penyakit bawaan. Peran media massa yang terakhir atau yang ketiga yaitu menangkal persebaran hoax. Media massa perlu membantah kabar simpang siur, terutama hoax yang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh banyak media dengan membuat bagian khusus bernama Cek Fakta untuk menangkal kabar bohong yang beredar di masyarakat. Kesalahan media massa di era pandemi. Yang pertama, banyaknya berita hoax atau beredarnya berita hoax. Yang kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap berita terkait COVID-19. Misalnya, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah karena pemerintah ini dianggap sebagai pihak yang kompeten dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Yang ketiga, menurunnya omset perusahaan pers. Misalnya, banyaknya perusahaan pers yang tutup karena pendapatan yang berkurang dari pengurangan iklan atau lain-lain. Dan yang terakhir adalah penyensoran berita. Adalah tekanan terhadap kebebasan berbicara atau pemberangusan terhadap materi komunikasi yang dinilai bertentangan, mencederai, sensitif, atau tak nyaman bagi pemerintah atau organisasi media yang ditetapkan oleh suatu badan sensor. Selanjutnya yaitu berita yang baik. Yang pertama, aktual dan fakta. Beritanya dapat dipercaya dan benar-benar baru. Yang kedua, lengkap. Beritanya harus lengkap, tempat kejadiannya di mana, seperti apa, dan sesuai fakta. Yang ketiga, imparsial, harus netral dalam kadar tertentu. Yang ketiga, cover both sides. Dalam melakukan pemberitaan, baik proses mendapatkan berita, memproduksi berita, dan menyebarkan informasi, harus ada keseimbangan berita. Artinya, dengan menempatkan suatu berita atau informasi secara berimbang antara fakta dan opini, tanpa vonis dan penerapan asas-asas keadilan, dan apa yang disampaikan melalui pemberitaan harus dipahami makna tanggung jawabnya. Yang keempat, menjawab pertanyaan masyarakat. Dan yang kelima adalah tidak menimbulkan masalah baru. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.